Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Kami akan menjelaskan tentang analisa biaya pada perusahaan pada matkul praktik kalkulasi biaya Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina Fatin Auli dengan NIM A01323031. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Fatimah dengan NIM A01323034. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugraha dengan NIM A01323047. Perkenalkan, nama saya Saufi Hidayatullah dengan NIM A01323055. Yang pertama yaitu ada analisa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan furnitur PT Integra Indo Kabinet Tbk. PT Integra Indo Kabinet Tbk merupakan salah satu perusahaan pengekspor olahan kayu yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan mengekspor produknya ke negara Amerika Serikat. Analisa biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan oleh PT Integra Indo Kabinet Tbk yaitu margin kontribusi, profit volume ratio, dan break even point. Margin kontribusi atau contribution margin merupakan selisih antara hasil penjualan dan seluruh komponen beban variabel oleh Sodikin 2015. Berikut ini adalah perbandingan margin kontribusi PT Integra Indo Kabinet antara periode Maret 2019 dengan Maret 2020 dan antara periode Juni 2019 dengan Juni 2020. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa margin kontribusi perusahaan periode Maret 2020 mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 13 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun. Margin kontribusi perusahaan periode Juni 2020 juga mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 22 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Yang berikutnya yaitu profit volume ratio. Profit volume ratio mengungkapkan tingkat kontribusi per produk sebagai persentase dari penjualan. Berikut ini adalah tabel perbandingan profit volume ratio PT Integra Indo Kabinet Tbk. Profit volume ratio periode Maret 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,54% dibandingkan periode yang sama pada tahun. Sedangkan profit volume ratio periode Juni 2020 mengalami penurunan sebesar 2,85% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan profit volume ratio pada periode Maret menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan persentase margin kontribusi terhadap penjualan. Sedangkan pada periode Juni menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhasil meningkatkan persentase margin kontribusi terhadap penjualan. Yang berikutnya yaitu break even point. Break even point dapat disebut break even sales adalah metode mempelajari hubungan antara penjualan, biaya variabel, dan biaya tetap untuk menentukan tingkat operasi di mana semua biaya sama dengan pendapatan penjualannya. Berikut ini adalah tabel perbandingan break-even point PT Integra Indo Kabinet Tbk. Break-even point perusahaan periode Maret 2020 mengalami kenaikan kurang lebih 7 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Break-even point perusahaan periode Juni 2020 juga mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 55 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan break-even point pada kedua periode menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhasil menurunkan break-even point. 2. Untuk perusahaan manufaktur, kita ambil dari PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan ini merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group dan bergerak sebagai perusahaan terkemuka dalam produksi mie instan dan makanan olahan lain di Indonesia. Berikutnya ada analisa biaya yang dikeluarkan oleh PT Indofood Sukses Makmur ini. Yang pertama ada biaya produksi, yaitu biaya produksi adalah besarnya dana yang dikeluarkan mulai dari pengolahan bahan baku sampai menjadi produk untuk dijual kepada konsumen. Berikut adalah tabel di mana data-data biaya produksi dikeluarkan oleh PT Indofood Sukses Makmur. Biaya produksi pada tahun 2017 sebesar 49 triliun 650 miliar 36 juta, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 55 triliun 100 miliar 188 juta, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 57 triliun 5 miliar 978 juta, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya produksi dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.
Hal ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, turunnya jumlah nilai tukar mata uang dalam negeri dengan mata uang asing atau depresiasi. Kedua, inflasi di luar negeri khususnya negara partner dagang menjadikan barang dan produk di luar negeri juga semakin mahal. Ketiga, ketidakstabilan antara jumlah tenaga kerja dan permintaan barang produksi membuat pemerintah menaikkan harga produksi. Kedua, ada biaya operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan bisnis untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari secara berkelanjutan. Berikut adalah tabel untuk biaya operasional dari PT Indofood Sukses Makmur. Biaya operasional pada tahun 2017 sebesar 13.495.910 juta, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 14.554.354 juta, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 15.692.678 juta, sehingga dapat dikatakan bahwa biaya operasional perusahaan PT Indofood selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu biaya produksi meningkat dan juga permintaan yang meningkat. Selanjutnya ada hasil penjualan dari periode 2017 sampai 2019. Hasil penjualan tahun 2017 sebesar 70.196.618 juta. Tahun 2012 sebesar 73.394.728 juta. Sedangkan pada tahun 2011 sebesar 76.566.055 juta. 950 juta. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tahunnya PT Indofood selalu mengalami kenaikan hasil penjualan. Nah, dalam jurnal atau sumber yang kalian baca, ini hasil penjualan meningkat dikarenakan dipengaruhi oleh biaya produksi dan biaya operasional penjualan, yang dapat dikatakan berhasil jika suatu perusahaan mampu mengeluarkan besarnya anggaran yang ada dalam biaya produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jika perusahaan semakin banyak mengeluarkan biaya bahan baku untuk proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi berupa makanan yang siap untuk dijual, biaya tenaga kerja langsung semakin banyak tenaga kerjanya, biaya overhead pabrik yang semakin banyak biaya penolong yang tidak secara langsung, menjadi semakin banyak produk yang diproduksi oleh perusahaan terhadap permintaan konsumen, maka perusahaan akan meningkatkan hasil penjualan. 3. Perusahaan jasa PT Indosat Ooredoo. PT Indosat Tbk berdagang sebagai Indosat Ooredoo Hutchison, disingkat IOH, adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan layanan komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun prastabayar dengan merek AM3 dan TRI. Analisa biaya yang digunakan PT Indosat yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tahap awal analisa biaya yaitu mencakup pendapatan, seluler, multimedia, dan lain-lain, jumlah pendapatan, beban penghasilan yang mencakup penyusutan dan amortisasi, karyawan, pemasaran, dan juga pada tingkat akhirnya ada jumlah beban. Tabel kedua mencakup analisa biaya yang berupa laba usaha, yaitu penghasilan bunga dan lain-lain, beban lain-lain bersih, laba rugi sebelum pajak penghasilan, laba rugi tahun berjalan, laba rugi tahun berjalan yang didapat didistribusikan kepada pemilik entitas dan total seluruhnya. Pendapatan tercatat sebesar 31.388,3 miliar pada tahun 2021, meningkat sebesar 3,462,6 miliar atau naik sebesar 12,4% dibanding tahun 2020. Pada beban-beban sebesar 21,034,3 miliar pada tahun 2021, turun sebesar 4,4921 miliar atau 17,6% lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini utamanya diakibatkan oleh peningkatan dan pendapatan operasional lain-lain, penurunan dalam beban karyawan dan beban pemasaran yang diimbangi oleh peningkatan dalam beban penyelenggaraan jasa, beban penyusutan dan amortisasi, serta beban umum dan administrasi. Laba rugi tahun berjalan yang didapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk perusahaan membukukan laba bersih sebesar 6,750,9 miliar atau meningkat sebesar 7,467,6 miliar dibandingkan rugi bersih di tahun 2020 yang utamanya disebabkan oleh keuntungan bersih dari jual dan sewa balik menara.
kinerja top line yang gemilang, serta optimalisasi biaya yang dilakukan secara kontinu. Yang kedua yaitu perbandingan dengan perusahaan kompetitor. 1. Kompetitor perusahaan furnitur. Untuk kompetitor, kami mengambil perusahaan furnitur CV Kurnia Mebel. CV Kurnia Mebel adalah perusahaan yang bergerak di bidang desain dan pengadaan interior. Analisa biaya yang digunakan pada CV Kurnia Mebel yaitu perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing. Metode full costing merupakan pendekatan yang menggabungkan semua biaya produksi, baik biaya langsung maupun tidak langsung, untuk menghitung harga pokok produksi. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa harga pokok produksi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan tidak terlalu tinggi. Harga pokok produksi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022, sedangkan yang paling rendah terjadi pada tahun 2020. Perbandingan perusahaan furnitur. PT Integra Indo Kabinet TPK menggunakan cost volume profit analysis untuk mengetahui adakah kenaikan atau penurunan margin kontribusi, profit volume ratio, dan break-even sales PT Integra Indo Kabinet TPK pada periode Maret 2020 sampai Juni 2020. Sedangkan CV Kurnia Jatim menggunakan penghitungan HPP dengan metode full costing yang memungkinkan CV Kurnia Mebel untuk memahami total biaya yang terkait dengan produksi furnitur. Hal ini mencangkup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang biaya perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih akurat terkait penetapan harga jual dan strategi produksi. 2. Kompetitor perusahaan dari manufaktur. Untuk kompetitor, kami mengambil PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman yang beroperasi sejak tahun 1977. Perusahaan ini terus berkembang hingga sekarang. Pada PT Mayora ini, biaya yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah total biaya produksi, total biaya operasional, dan juga total biaya bersih. Berikut adalah tabel dari biaya produksi, biaya operasional, dan laba bersih dari tahun 2011 sampai 2020. Berdasarkan hasil uji simultan dari HAM diterima di BIPA 2017, Padani 2020, dan Raka Rahmat dari Suda 2001 yang menyatakan secara simultan bahwa biaya produksi dan biaya operasional berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Mayora Indah, yang menunjukkan bahwa biaya produksi dan biaya operasional mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap laba bersih. Karena dalam satu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan memerlukan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biaya produksi berkaitan langsung dengan laba perusahaan, begitu dengan biaya operasional yang menunjang dan mencapai tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar. Keduanya memiliki peran masing-masing baik dalam proses biaya bahan baku langsung, biaya tenaga langsung, biaya penjualan, dan administrasi, sehingga perusahaan harus dapat mengolah biaya yang dikeluarkan secara efektif dan efisien agar tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar dapat tercapai. Berikut adalah perbandingan perusahaan manufaktur dari PT Indofood Sukses Makmur dan juga PT Mayora Indah. Di sini, PT Indofood Sukses Makmur untuk biaya penjualan distribusi sebesar 7.273.120 pada tahun 2017, dan pada 2015 7.817.444 dan 2019 yaitu 8.489.356 sedangkan pada PT Mayora Indah untuk biaya operasional sebesar 1.341 miliar, untuk tahun 2015 sebesar 1.434 miliar, sedangkan pada 2019 yaitu 1.541 miliar. Nah, perbandingan biaya operasional dan produksi antara PT Indofood Sukses Makmur dan PT Mayora Indah menunjukkan bahwa Indofood memiliki biaya operasional yang lebih besar, terutama pada biaya penjualan dan distribusi. Sementara biaya produksi Indofood lebih besar, terutama pada biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Untuk biaya total Indofood pun juga lebih besar dibandingkan dengan perusahaan Mayora Indah. 3. Kompetitor perusahaan jasa. Untuk kompetitor, kami mengambil PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang merupakan penyedia layanan telekomunikasi dan broadband. Perusahaan ini juga menyediakan periklanan digital, layanan bernilai tambah, hiburan, layanan suara, layanan internasional, paket bundling, dan layanan surat. PT Telekom Indonesia Tbk yang digunakan adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Berikut adalah analisa biaya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang menyakup pendapatan, biaya dan beban, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan, serta beban manfaat pajak penghasilan. Pada analisa biaya kedua ada laba periode berjalan, penghasilan rugi komprehensif lain, jumlah laba komprehensif periode berjalan, dan laba per saham dasar. Lalu di slide selanjutnya, pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tidak menjelaskan secara rinci mengenai hasil laporan yang telah diaudit, tetapi bisa ditarik kesimpulan bahwa 1. Pendapatan dari tahun 2002 yaitu sebesar 108,874 dengan 2023 111,238. Yang kedua, laba usaha dari tahun 2022 31,573 dengan 2023 yaitu 34,982. 3. Laba periode berjalan 2022 yaitu 22,816 dengan 2023 25,3089. Hal ini menandakan mengalami peningkatan pendapatan dan laba di setiap tahunnya. Perbandingan perusahaan jasa. PT Indosat Ooredoo mempunyai pertumbuhan pendapatan sebesar 10,0% pada tahun 2020 sampai 2021, sedangkan PT Telekomunikasi Seluler mempunyai catatan sebesar 23,32 di tahun 2022 sampai 2023. Perbandingan biaya pendapatan dan laba usaha dari kedua perusahaan tersebut, PT Telekomunikasi Seluler mempunyai pendapatan dan laba usaha yang lebih besar, yaitu pada laba usahanya pada tahun 2022 yakni 31,573 dan 2023-nya dengan angka 34,982. Hal ini menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. 3. Masalah yang terjadi pada perusahaan yang dapat mempengaruhi biaya di perusahaan. 1. Perusahaan furnitur. PT Integra Indokabinet Tbk merupakan salah satu perusahaan pengekspor olahan kayu yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan mengekspor produknya ke negara Amerika Serikat. Bisnis perusahaan terkena dampak dari pandemi dikarenakan negara tujuan ekspor, yakni Amerika Serikat, merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan lockdown dikarenakan saat ini banyak warga negara Amerika Serikat yang terinfeksi COVID-19. Diperkirakan kebijakan tersebut mengurangi total volume penjualan perusahaan dan total yang dihasilkan PT Integra Indokabinet Tbk. Selain volume, penjualan dan laba berkurang, perusahaan diharuskan bertahan saat masa pandemi. Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yakni adakah kenaikan atau penurunan margin kontribusi, profit volume ratio, dan break-even point PT Integra Indokabinet Tbk pada periode Maret 2020 sampai Juni 2020. 1. Perusahaan furnitur. Berdasarkan hasil perbandingan perhitungan margin kontribusi, profit volume ratio, dan BEP, didapatkan hasil yaitu adanya kenaikan margin kontribusi perusahaan pada periode Maret tahun 2020 sampai Juni tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan margin kontribusi selama pandemi COVID-19. Kenaikan margin kontribusi pada periode Maret disebabkan oleh menurunnya biaya variabel. Sedangkan kenaikan margin kontribusi pada periode Juni disebabkan oleh meningkatnya penjualan. Adanya kenaikan profit volume rasio pada periode Maret tahun 2019, namun tidak ada kenaikan profit volume rasio pada periode Juni tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode Maret perusahaan berhasil meningkatkan presentasi margin kontribusi terhadap penjualan perusahaan furnitur. Sedangkan pada periode Juni menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhasil meningkatkan presentasi margin kontribusi terhadap penjualan. Kenaikan profit volume rasio pada periode Maret disebabkan oleh menurunnya penjualan perusahaan. Sedangkan penurunan profit volume rasio pada periode Juni disebabkan oleh meningkatnya penjualan. Tidak adanya penurunan break-even point pada periode Maret tahun 2020 sampai Juni tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhasil menurunkan break-even point.
kenaikan break-even point pada periode Maret disebabkan oleh meningkatnya biaya tetap, sedangkan kenaikan break-even point pada periode Juni disebabkan oleh meningkatnya biaya tetap dan menurunnya contribution margin ratio. Untuk masalah yang terjadi pada perusahaan manufaktur, kita ambil dari PT Mayora Indah yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan pangan minuman yang beroperasi sejak tahun 1997 dan berkembang hingga sekarang. Berdasarkan pada tabel 1/2003 pada slide sebelumnya untuk perusahaan manufaktur PT Mayora Indah, di situ menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai 2020 biaya produksi pada PT Mayora Indah mengalami perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2011 sampai 2020 biaya operasional pada PT Mayora Indah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Ini terlihat jelas pada tahun 2011 sampai 2019 di mana biaya operasional mengalami peningkatan di tahun 2020 dan biaya operasional mengalami penurunan yang cukup drastis. Sedangkan laba bersih perusahaan PT Mayora Indah mengalami fluktuatif pada tahun 2011 sampai dengan 2020. Sedangkan pada tahun 2015 biaya produksi dan biaya operasional mengalami peningkatan sehingga menyebabkan penurunan laba bersih yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2020 biaya produksi dan biaya operasional mengalami peningkatan, tetapi laba bersih PT Mayora Indah mengalami peningkatan pula. Hal inilah yang menjadi masalah atau fenomena yang terjadi di PT Mayora Indah. 3. Perusahaan jasa. Berdasarkan hasil perhitungan rasio profitabilitas, maka dapat dilihat bahwa nilai return on asset PT Indosat Ooredoo Tbk di tahun 2019 sebesar 2,5% dan di tahun 2020 sebesar 1,14%. Hal ini berarti di tahun 2020 mengalami penurunan nilai rasio tingkat pengambilan aset sebesar 1,36%. Kondisi ini disebabkan karena tantangan berbagai aspek baik dari COVID-19 maupun dari tekanan operator lain. Tetapi PT Indosat Ooredoo Tbk tetap berhasil menjaga momentum pertumbuhan dan menghasil finansial yang sangat baik. Tahun 2020, pendapatan tumbuh 6,9% menjadi rupiah 27,9 triliun. Pendapatan seluler tumbuh sebesar 11,6% menjadi Rp 23,1 triliun. 4. Problem solving terhadap permasalahan nomor 3. Perusahaan furnitur. Bagi perusahaan, sebisa mungkin melakukan pengurangan pada biaya variabel ataupun biaya tetap perusahaan selama pandemi, seperti melakukan efisiensi biaya pada pabrik ataupun kantor agar mengantisipasi penurunan volume penjualan perusahaan. Yang kedua, menambah alat analisis keuangan cost volume profit analysis lainnya guna mengetahui apakah laba bersih atau laba per lembar saham perusahaan mengalami penurunan selama COVID-19. 2. Perusahaan manufaktur. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam beroperasi perlu dikendalikan sebaik-baiknya. Karena produksi dan operasional berjalan dengan baik, namun apabila tidak didukung dengan usaha menekan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan serendah-rendahnya, ini akan berakibat naiknya biaya-biaya yang dikeluarkan. Tingginya total biaya produksi berdampak pada tingkat penjualan, di mana biaya produksi yang dikeluarkan menjadi penentu besarnya harga jual dari suatu produk atau jasa yang nantinya akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh. Pembelian bahan baku dengan harga terlalu mahal mengakibatkan peningkatan biaya produksi yang kemudian dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Sebaliknya, pembelian bahan baku dengan harga yang terlalu murah meskipun dapat menguntungkan perusahaan akan tetapi dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang, yaitu perusahaan akan kesulitan menetapkan standar pembelian dan penjualannya. Perusahaan harus sudah membatasi hasil produksinya dengan menyesuaikan pada biaya produksi yang harus dikeluarkan. Ketika hasil produk secara kuantitas berkurang, tentunya juga berdampak pada laba yang diperoleh. Tingginya biaya operasional akan membuat laba turun. Begitu pula sebaiknya, jika nilai biaya operasional rendah, maka biaya laba akan naik. Jadi untuk memperoleh laba yang tinggi perlu perhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan dan mengendalikan secara efektif. 3. Perusahaan jasa. Ataupun saran sebaiknya perusahaan lalu memperhutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang dimilikinya
dan disesuaikan dengan jumlah aset maupun ekuitas yang dimiliki, agar kondisi keuangan perusahaan tetap terjaga dengan baik atau bahkan meningkat, sehingga biaya operasi perusahaan tidak terlalu besar dari pendapatan yang diperoleh nantinya. Perusahaan sebaiknya meningkatkan promosi lebih aktif. Nah, berikut ini sumber yang kami cari. Rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari kami. Saya haturkan terima kasih.